Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam aktivitas negara maupun masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum tercantum dan tertuang di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Di dalam sebuah negara pastinya menginginkan negaranya memiliki aparat penegak hukum serta hukum yang adil dan tegas, bukan yang asal pilih kasih. Kemudian harapannya tidak adanya diskriminasi atau pengistimewaan dalam penanganan kasus, baik itu pidana maupun perdata. Hukum ibarat sebuah mata pisau yang tajam jika digunakan ke bawah, namun sangat tumpul jika digunakan ke atas. Hukum saat ini cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa negara. Dari zaman reformasi hingga sekarang, hukum dijadikan alat penguasa dalam bidang politik. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian penegakan hukum di Indonesia. Hukum tidak diorientasikan sebagaimana mestinya, yaitu mewujudkan keadilan, namun dijadikan sebagai alat untuk kepentingan mewujudkan oleh penguasa negara. Kebanyakan orang akan menjawab, hukum di Indonesia itu yang menang yang memiliki kekuasaan dan uang banyak. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil akan langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran milik negara masih dapat berkeliaran dengan bebas. Hal ini terlihat pada salah satu contoh kasus yang dialami seorang nenek Asyani berusia 63 tahun yang diseret ke Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutani di Desa Jati Banteng, Situbondo. Saat menjalani persidangan ketiga, Nenek Asyani sampai-sampai duduk bersimpuh dan menangis di depan majelis hukum memohon pengampunan. Dia didakwa dengan pasal 12 huruf D Jukto, pasal 83 ayat 1 huruf A, UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dalam tanggapannya, Jaksa Ida Haryani menuntut memiliki bukti-bukti kuat. Hal itu disesalkan oleh beberapa pihak karena sikap jaksa itu dinilai terlalu formalitis dalam menangani kasus tersebut. Padahal faktanya kayu jati itu ditebang dari lahan milik Nenek Asyani yang telah dijual pada tahun 2010. Ada surat keterangan kepala desa kalau lahan tersebut dulunya milik Nenek Asyani. Kejadian seperti ini menjadi hal yang ironi di mana sebenarnya kasus Nenek Asyani seharusnya cukup diselesaikan melalui jalur mediasi, bukan dibesar-besarkan. Untuk menyeret Nenek Asyani ke meja hijau pun penegak hukum tak perlu waktu lama, berbeda dengan penanganan skandal Bank Senturi yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun yang hingga saat ini pun belum jelas keputusannya. Kasus lainnya yang terdakwa dialami oleh seorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan prosesnya dinilai cukup lambat, terkesan menunda-nunda, dan masih terjadi ketimpangan dalam penjatuhan masa hukumannya. Sejatinya yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum di negara kita bukan hukumnya, akan tetapi sistem bernegara yang menjadi tempat dijalankannya hukum itu. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya keserasian antara nilai, kaidah, dan pola pikir perilaku. Kenyataannya, penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegakan hukum. Penyebabnya antara lain, pertama, rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Kedua, tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place. Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum. Yang keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi baik dan modern. Yang kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan di dalam hukum saat ini, terutama pada badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang terakhir, yaitu kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi, diantaranya penegakan hukum yang kerap turut andil terjebak kasus pidana. Solusi yang tepat agar penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip berkeadilan. Solusi yang pertama, yaitu melakukan peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum, yaitu caranya dengan menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia adalah dengan membuat proses rekrutmen yang semakin ketat.
Sebaiknya para calon aparat harus melalui beberapa tahap yang diperketat dengan tujuan untuk menguji tidak hanya mempunyai kemampuan kognitif, tetapi juga karakter dan integritasnya. Standar yang diimplementasikan dalam proses seleksi calon aparat penegak hukum harus semakin tinggi dan diperketat supaya benar-benar hanya peserta yang terbaik yang akan menduduki posisi-posisi lembaga penegak hukum di Indonesia. Dan untuk solusi yang kedua, yaitu dengan menyadarkan aparat penegak hukum dalam mengembalikan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penegak hukum harus benar-benar melaksanakan tugas penegakan hukum tanpa terpengaruh oleh aspek-aspek kepentingan di luar hukum. Untuk mewujudkan itu, maka aparat penegak hukum juga harus memahami dengan benar eksistensi dirinya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh lepas dari tata nilai agama sebagaimana mestinya. Solusi yang berikutnya adalah perlu adanya pembenahan sistem peradilan pidana yang seharusnya bertumpu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan berjenjang yang perlu diperhatikan untuk dapat mengurangi adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Kemudian, selain itu juga aparat penegak hukum harus lebih jeli dalam proses peradilan pidana. Mungkin dapat meniru sistem di negara maju yaitu out of the court settlement, di mana kasus kecil tidak dibawa ke meja peradilan. Namun bukan berarti kasus kecil seperti ini tidak diadili. Sesuai hukum yang berlaku, proses hukum tetap harus berjalan. Selain itu, hukum juga harus kembali lagi ke tujuan utamanya untuk mencari keadilan di mana tidak ada diskriminasi. Harus ada sistem dan media yang tepat dalam menangani setiap kasus agar proses hukum tetap berjalan tapi tetap tidak mengusik rasa keadilan masyarakat.